Induk 7-Eleven di Indonesia ini labanya baru aja naik 700%. Kedengarannya luar biasa kan? Tapi tunggu dulu, laba meroket ini ternyata bukan karena bisnis utama mereka lagi jaya-jayanya. Faktanya, MDRN ini adalah salah satu saham paling berbahaya sekaligus paling bikin penasaran di papan pemantauan khusus BEI. Hari ini, kita bakal bedah tuntas fakta di balik angka fantastis ini. Dan kenapa di balik semua krisisnya, ada sebuah rencana penyelamatan dan turnaround bisnis yang penuh harapan. Yuk, kita mulai. Kita mulai dari headline yang sukses bikin banyak orang menoleh. 700%. Bayangin, laba bersih mereka meledak dari yang tadinya cuma di kisaran 8 miliar rupiah, terbang ke angka 70,27 miliar rupiah di tahun 2025. Buat investor retail, angka pertumbuhan 3 digit ini jelas jadi umpan yang super mengkilap. Kelihatannya kayak perusahaan ini lagi ngalamin pertumbuhan yang masif banget kan? Tapi, mari kita intip apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, di sini nih plot twist-nya. Coba kita bandingin. Di satu sisi, laba bersihnya tembus 70 miliar lebih. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat mesin utama perusahaannya, yaitu pendapatan dari operasi inti mereka, angkanya cuma 33,7 miliar rupiah. Dan bahkan sebenarnya turun 4,5% dibanding tahun lalu. Gimana ceritanya sebuah perusahaan bisa mencetak laba bersih 2 kali lipat lebih gede dari total pendapatannya? Jelas ada ilusi di sini. Laba ini nggak datang dari aktivitas jualan mereka sehari-hari. Supaya kamu nggak bingung, ini peta jalan kita buat membongkar semuanya. Kita bakal bahas mulai dari ilusi laba 700% ini, terus kita masuk ke rapor merah keuangan mereka, dilanjut strategi bersih-bersih utang, pivot bisnis mereka ke 3 arah baru, dan terakhir, rencana besar untuk menyelamatkan perusahaan ini. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Laba 700% ini sebenarnya fakta atau cuma ilusi? Jawabannya, secara pembukuan itu fakta. Tapi sumbernya yang bikin ini jadi ilusi. Ternyata laba raksasa ini adalah keuntungan one-off, alias cuma kejadian sekali aja. Dari total pendapatan lain-lain mereka yang mencapai 78 miliar lebih, nyaris 97%-nya itu murni hasil jualan aset tetap perusahaan. Cuma sekitar 3% yang beneran hasil keringat operasi inti. Jadi manajemen ini lagi melakukan langkah taktis. Mereka jualin properti dan gedung buat nambal dan menyehatkan kas perusahaan. Lanjut ke bagian kedua. Kita harus buka-bukaan soal rapor merah keuangan MDRN ini. Kalau kita intip dokumen resminya, ini adalah laporan auditor independen dari KAP Ramli dan rekan. Secara umum sih mereka kasih opini wajar tanpa pengecualian, yang artinya laporan pembukuannya udah sesuai standar. Tapi, ada satu bendera merah raksasa yang mereka tancapkan di bagian penekanan suatu hal. Dan ini nggak bisa kita anggap remeh. Auditor independennya secara belak-belakan nulis peringatan ini. Di dunia keuangan ini yang namanya peringatan going concern. Mereka bilang bahwa kondisi keuangan perusahaan ini bikin keraguan signifikan soal kemampuan mereka buat terus hidup. Ini bukan sekedar bahasa dewa akuntansi ya. Ini adalah alarm tingkat tinggi bahwa perusahaan emang lagi berjuang mati-matian di ambang batas survival mereka. Biar kebayang separah apa, kita lihat angka realnya. Pertama, ekuitas mereka negatif, minus 239 miliar rupiah. Terus, utang jangka pendek yang harus buru-buru dibayar, itu jauh lebih gede dari aset sancar mereka. Selisihnya sampai 143 miliar. Dan yang paling bikin deg-degan, sisa kas di bank perusahaan anjlok 50%. Tinggal 927 juta rupiah aja. Bayangin, perusahaan TBK kasnya di bawah 1 miliar. Ini tantangan likuiditas yang sangat nyata. Tapi tenang, selalu ada harapan. Di bagian ketiga ini, kita lihat gimana strategi agresif mereka buat bersih-bersih utang. Menghadapi krisis ini, manajemen MDRN nggak cuma diem pasrah. Mereka pakai jurus pamungkas yang namanya AYEDA atau agunan yang diambil alih. Mereka ngelepas aset-aset utama buat hapus utang. Misalnya, properti di Menteng dilepas buat nutup utang 17,5 miliar ke Transpasifik. Terus aset di Mangga Besar senilai 43,1 miliar ditambah aset di Malang dan Banjarmasin belasan miliar rupiah dilepas ke Bank Sinarmas. Ini adalah langkah berani yang super terstruktur untuk nyelamatin raca mereka yang berdarah-darah. Nggak cuma jual aset, manajemen juga maju terus buat negosiasi alot sama pihak bank. Dan hasilnya cukup melegakan karena mereka berhasil dapat nafas panjang. Bank Mandiri ngasih kelonggaran sampai 10 tahun dengan bunga cuma 4%. Bank Sinarmas udah beres lewat serah terima aset tadi. Terus Bank Permata ngasih perpanjangan sampai tahun 2032. Memang sih perjalanannya nggak mulus 100%. Ada negosiasi ulang karena sempat telat bayar, tapi fakta bahwa bank-bank ini masih ngasih lampu hijau, nunjukin kalau mereka masih percaya sama masa depan MDRN. Masuk ke bagian keempat. Nah, disinilah narasi kebangkitannya benar-benar dimulai. Pivot bisnis ketiga arah baru. Setelah urusan utang mulai terkendali, pertanyaannya, gimana cara mereka cetak duit ke depannya?
Manajemen sadar penuh, mereka nggak bisa lagi hidup cuma ngandelin jualan mesin fotokopi jadul, jadi mereka mutusin buat putar haluan ke 3 sektor yang jauh lebih modern. Solusi kantor digital, alat kesehatan untuk rumah sakit pintar, dan yang paling ambisius, distribusi mesin industri kelas berat. Di sektor solusi digital, mereka menggeser fokus anak usaha mereka ke ranah software. Lewat layanan kayak Easy Charger Suite ini, mereka fokus nyediain sistem manajemen dokumen berbasis cloud sampai smart meeting room. Targetnya cerdas nih, mereka mau ngebangun langganan jangka panjang sama klien korporat dan pemerintah. Jadi nggak cuma jual putus perangkat keras aja. Tapi, ini dia game changer aslinya. Lompatan terbesar yang bawa harapan paling terang, MDRN berhasil gandeng Generatech. Ini bukan perusahaan kaleng-kaleng ya, ini konglomerat BUMN raksasa dari Tiongkok. Mereka bakal nyuplai mesin-mesin industri canggih kayak mesin CNC, bahkan di Februari 2026 nanti mereka dijadwalkan suplai mesin ke fasilitas perakitannya Dirgantara Indonesia atau PTDI. Ini proyek kelas berat teman-teman. Kalau ini jalan lancar, ini bakal jadi katalis yang meledakkan pendapatan MDRN ke depannya. Terakhir, bagian kelima, gimana misi akhir buat menyelamatkan ekuitas mereka yang minus tadi? Dengan bisnis baru yang udah di depan mata dan utang yang udah direlaksasi, manajemen tinggal mengeksekusi rencana pamungkas. Mereka lagi ngaji opsi konversi utang jadi saham. Terus mereka bakal lanjut jual aset yang nggak produktif plus efisiensi gila-gilaan di internal. Dan yang paling penting, dengarkan ini. Bapak Sungkono Honoris, sang pemegang saham utama, secara resmi menjamin dukungan finansial terus-menerus. Artinya apa? Sang pemilik menolak nyerah dan siap pasang badan buat mastiin perusahaan ini tetap beroperasi. Jadi kesimpulannya gini, MDRN ini saat ini murni adalah saham survival. Laba 70 miliar itu memang ilusi secara operasional, karena asalnya dari bersih-bersih aset. Tapi, dengan kegigihan mereka restrukturisasi utang, dukungan penuh pemegang saham, dan potensi raksasa dari proyek bareng Generatech dan PTDI, cerita ini punya peluang yang sangat nyata buat jadi kisah kebangkitan atau turnaround paling luar biasa di bursa kita. Sekarang, aku lempar ke kalian. Kalau kamu masuk ke saham ini, artinya kamu bertaruh pada kemampuan manajemennya. Menurut kamu, misi penyelamatan ini layak dipercaya nggak sih? Coba tulis analisis kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di Bedah Emiten kita selanjutnya.